Hamba berdoa sore hari ini Kau bicara kepada umat-Mu, turunkan roh pengertian dengan kuat ya Tuhan. Karena hanya kalau Engkau menjelaskan dan bicara kepada hidup kami, maka kami percaya sesuatu yang ilahi itu akan mulai bekerja dan akan mengubah kami. Dan kami tahu ya Tuhan, segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu. Sebab semua itu asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, harus ada satu pengertian yang kita fahami, bahwa Tuhan ketika menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan yang namanya free will atau kehendak bebas. Begitu saudara diciptakan Tuhan, maka sebetulnya Tuhan mau berkata, apapun yang aku mau kerjakan dalam hidupmu, maka engkau sebagai pemilik hidup itu harus sepakat. Semua penolakan dari pihak manusia kita akan membuat seperti peristiwa di kota Nazaret. Alkitab berkata, tadinya mereka mengagumi akan Tuhan Yesus. Begitu mereka kemudian mempertanyakan Dia dari mana, yang kemudian dieksposisi kemanusiaannya, Alkitab berkata mereka kecewa, lalu menolak Dia, dan akibat kecewa dan penolakan itu, membuat Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun, dan Alkitab berkata, Dia hanya menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Mengapa setiap kali sebelum kita mendengar firman, saya selalu berdoa supaya ada roh pengertian. Karena Anda dan saya tidak bisa dalam arti tanpa kita menyerah, dipaksa oleh Tuhan untuk menerima yang namanya kebenaran. Nah, kalau kita tidak terima kebenaran, maka belenggu apapun itu masih akan bercokol dalam kehidupanmu. Ingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu artinya kebenaran yang kamu ketahui, yang kamu ngerti, akan memerdekakan kamu. Artinya kalau kita belum ngerti, tidak ada efeknya buat kita. Contoh Alkitab juga mengatakan, tradisi kita membuat firman itu menjadi tidak berakibat apa-apa. Kenapa? Karena segala yang kita yakini, itulah yang terjadi. Semua kita ini punya latar belakang, punya kecenderungan, punya sifat, punya watak, punya budaya. Selama Tuhan belum bongkar itu, lewat roh pengertiannya, lalu membuat kita sadar bahwa itu perlu diperbaiki dan dibongkar, Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebabnya ketika Dia bergulat melawan Yakub, pada ujung dari pergulatan itu Tuhan berkata, kamu telah bergulat melawan Tuhan dan manusia, dan kamu menang. Saya harap Anda menyadari mengapa manusia susah berubah. Karena manusia tidak bisa dipaksa serta-merta berubah kalau tidak ada pengertian yang masuk. Kalau tidak ada roh pengertian yang kerja, kalau kita tidak sepaham dengan apa yang akan Tuhan kerjakan, maka akibatnya tidak akan berubah. Anda ngerti ya? Makanya setiap kali membaca firman Tuhan, saya mendorong saudara, minta roh pengertian. Tuhan berikan pengertian kepadaku. Sebab kalau itu tidak turun dalam kehidupan saudara, mau dipaksa seperti apapun, Anda hanya berubah sebentar di permukaan. Tapi dalamnya sebetulnya tidak ada perubahan apapun. Nah, sore hari ini saya mau melanjutkan apa yang minggu lalu saya coba pause buat saudara. Saya cerita suatu hari saya pergi ke Filipina, kira-kira sebulan yang lalu, bersama-sama dengan Brother John. Dan saya punya kesempatan untuk ngobrol secara pribadi sangat banyak. Dan satu hari saya berkata, Brother John, saya punya sebuah istilah. Bahwa dalam kehidupan kita ini ada 3 tingkatan. Dia berkata, apa itu? Ini orang menurut saya sangat rendah hati. Kalau ada orang lain sharing,
dia duduk ambil kertas ditulis saudara. Dan kemudian dipikirkan, direnungkan, didoakan. Dia tanya, apa itu 3 tingkatan? Saya berkata, saya punya istilah not enough, just enough, lalu more than enough. Lalu dia berkata, coba jelaskan. Saya berkata begini, seperti gambaran orang Israel ketika mereka di Mesir. Waktu mereka di Mesir, mereka kerja sebagai budak, tapi not enough. Bahkan never enough. Tidak cukup dan tidak pernah cukup. Karena mereka hidup dalam perbudakan. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun, mereka makan dari roti mana. Dan roti mana tidak bisa disimpan atau diambil lebih kecuali besoknya atau menjelang hari Sabat. Kalau mereka simpan lebih, akan busuk. Maka saya berkata, itulah periode di mana mereka hanya terima just enough atau sekedar cukup. Tapi waktu mereka masuk Kanaan, saya berkata itulah saatnya mereka menikmati more than enough. Dia tulis semua, besok paginya dia kontak saya, dia berkata, aku mau makan pagi dengan kamu. Dia berkata, karena aku semalam mendoakan, tadi pagi jam 4 Tuhan bangunkan aku, dan aku ngobrol dengan Tuhan, aku belajar lagi, ada satu level lagi. Dan dia berkata, aku percaya kamu sedang dibawa Tuhan ke level yang seperti itu. Saudara sekalian, lalu kami ngobrol. Dan jadi ada 3 atau bahkan sekarang 4 level. Level pertama adalah not enough. Level kedua just enough. Level ketiga more than enough. Tapi beliau berkata begini. Sampai di level yang ketiga, 1, 2, 3, maka sebetulnya itu lebih banyak untuk masalah atau yang berkaitan dengan pribadi kita. Dia memberi contoh begini. Kalau kita punya kebutuhan, 1 botol ini kebutuhan kita. Kalau ada orang memberi separuh air dari takaran botol ini, maka kita berkata tidak cukup, not enough. Yang aku terima tidak cukup untuk hidupku. Tapi ada orang yang memberi tepat 1 botol air ini. Ketika saya minum, saya berkata, sekarang aku cukup. Tapi saya tidak bisa memberkati siapapun yang lain. Seandainya Tuhan tambahkan sedikit saja dari botol ini airnya, maka saya berkata, sekarang aku punya more than enough, atau lebih dari cukup. Nah dengan itu sebetulnya, tapi saya tidak bisa saya gunakan untuk orang lain, atau terlalu banyak. Karena takarannya lebih kepada kebutuhan dan kepentingan pribadi saya. Lalu kemudian dia mengatakan begini, tapi Tuhan tadi bicara kepada saya, dan kamu sedang dibawa Tuhan masuk kepada sebuah level baru yang berbeda. Dia cerita sangat banyak, tapi saya menyimpulkan bahwa itu merupakan sebuah level di mana kita diangkat Tuhan menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Izinkan saya jelaskan lewat firman Tuhan, dan kita akan bahas beberapa hal. Nanti saya akan minta Ibu Aning memberikan kesaksian seperti yang tadi pagi dia lakukan. Ada klip juga akan diputar. Saya percaya Anda akan diberkati. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Anda garis bawahi kata kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja.
Saudara, kalau Anda lihat dalam bahasa Ibraninya, Gerikanya, Yunaninya, kata kawan sekerja itu dari kata Gerika sinergos. Dari kata sinergos itu lahir kata sinergi. Apa itu sinergi? Orang mengatakan kerjasama. Tapi saya mau menerjemahkan dengan lebih bebas. Sinergi adalah perpaduan dua energi yang digabung jadi satu. Lalu orang mengatakan itu adalah sinergi. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi dengan Tuhan? Sehingga dikatakan kita kawan sekerja. Menurut saya beda sekali Anda bekerja untuk Tuhan dengan Anda bekerja bersama dengan Tuhan. Itu beda. Kalau Anda bekerja untuk Tuhan, itu levelnya beda dengan kalau Anda mengatakan, saya bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Paulus mengatakan, kami, dia tidak berkata, adalah pekerjanya Allah. Dia berani berkata, kami kawan sekerja Allah. Ada sinergi yang terjadi antara kami dengan Tuhan. Nah, bentuk seperti apa sinergi itu? Saya mau ajak Anda melihat. Mari buka Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius pasal yang ke-24, ayat 45 sampai 51. Saudara, kalau Anda membaca, sebelum saya baca ayatnya, perhatikan dulu baik-baik. Matius 24 dan Matius 25 adalah dua pasal yang dimana Yesus mengajar tentang kedatangannya yang kedua kali. Maka saudara akan melihat, di situ dia cerita tentang hal-hal yang akan terjadi menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Dan itu merupakan sesuatu yang baku, tidak bisa dirubah, dan itu pasti bisa terjadi dan harus terjadi. Yang kita mungkin masih bisa menawar adalah timingnya dan sebagainya. Tapi semua tanda-tanda kedatangannya tidak bisa dirubah. Itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tapi kemudian pada bagian berikutnya, Tuhan Yesus mulai bicara bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Maka Tuhan memberikan 4 perumpamaan. Yang kita baca ini adalah perumpamaan yang pertama. Nah, saudara harus mengerti, segala sesuatu yang ditulis paling pertama, itu punya peran dan bobot yang sangat luar biasa. Nah, bagian pertama, perumpamaan pertama, untuk menyiapkan orang akan kedatangan Tuhan inilah, saya belajar dari sini, inilah yang namanya sebuah sinergi menjadi kawan sekerja Allah sendiri. Sekarang mari kita lihat, silakan dibuka Matius 24 mulai ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau Anda membaca di ayat ini saja, saudara mengerti ada 2 macam hamba. Satu hamba-hamba yang biasa, hamba-hamba yang tinggal di household-nya, di rumah tangga dari tuan itu. Maka di antara hamba-hamba itu ada lagi hamba yang diangkat lebih daripada hamba-hamba yang lain. Tugasnya apa? Untuk memberi mereka makan pada waktunya. Jadi di sini saja sudah ada 2 level. Oke? Teruskan dulu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Sebetulnya lebih tepat memukuli hamba-hamba lain. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib
dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara sekalian, izinkan saya menjelaskan. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ingat, ada dua level. Ada dua level. Yang pertama adalah hamba yang ada dalam rumah tangga tuannya. Kalau Anda membaca, itu merupakan semua yang kerja di household, di rumah tangga daripada Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Maka di antara hamba-hamba itu, Tuannya memilih hamba-hamba yang lain. Yang sebetulnya secara manusia kita berkata, dari hamba-hamba itu, maka diangkatlah hamba-hamba lain, yang tugasnya memberi makan hamba-hamba yang tadi, yang banyak tadi. Nah, menarik sekali kalau Anda baca, kata orang-orangnya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kata household. Kata household dari kata Girika terapia. Dari kata itu lahir kata terapi. Kalau Anda mendengar kata terapi, itu artinya apa? Sebuah proses untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan. Terapis adalah orang yang tugasnya menterapi pasien supaya orang itu pulih dan orang itu sehat kembali. Tuhan berkata, aku ingin mengangkat hamba-hambaku yang sabar, hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang setia, dan yang bijaksana katanya. Dia berkata setia dan bijaksana. Begitu Tuhannya berkata, oke, kamu setia dan bijaksana, diangkat oleh tuannya. Maka tugas utamanya sebetulnya menterapi yang lain. Menolong yang lain, memulihkan yang lain. Kebalikannya, kalau dia jahat, dia akan memukuli hamba-hambanya yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita ini, jangan pernah pakai apapun yang Anda punya, termasuk mulut saudara, untuk menghajar, memukuli hamba-hamba Tuhan yang lain, atau anak-anak Tuhan yang lain. Ada Bapakmu yang di sorga yang lihat itu. Well anyway, tapi itulah yang terjadi. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, apa maksudnya rekan sekerja Tuhan. Saya beri contoh. Saya punya seorang big boss di sini. Ini gambarnya. Ini big boss saya, namanya Tuhan Yesus. Aslinya lebih ganteng, lebih mulia, lebih cakep. Siapa yang punya bos yang sama? Angkat tangan. Kalau Anda bukan, mungkin bosmu yang belakang itu. Sopo Pak Empuh, arti aku yang itu, siapa nggak tahu. Ini big boss saya. Ini big boss saya. Bolehkah saya minta satu volunteer untuk maju ke depan? Wis, sudah ada yang siap jadi volunteer. Tolong berdiri di sini, Mas. Luar biasa. Saudara, semua kita ini hamba. Jongos, sama-sama. Entah mengapa, beliau berkata begini, kamu setia, kamu bijaksana. Anda kalau mau naik pangkatmu, dua yang diminta Tuhan. Setia dan bijaksana. Setia bergudul, enggak laku saudara. Bergudul, pinter, bijaksana, tidak setia, juga enggak bisa. Anda harus membuktikan Anda setia, Anda bijaksana. Kalau Anda setia, Anda bijaksana, nanti pangkatmu naik dikit di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya semua sama-sama jongos. Maka kemudian Big Boss ini ngomong sama saya begini, Petrus, aku minta kamu kasih makan. Kasih makan. Harus ada terapi. Sembuhkan mereka. Ajari mereka untuk bisa pulih. Tolongi mereka. Dia bilang, aku pasrah sama kamu ya. Ini bagian dari rumah tanggaku. Tolong, kerjakan bagianmu. Aku lihat kamu setia dan bijaksana. Saya berkata, oke bos, siap. Ada yang bawa makanan enggak? Tadi pagi ada. Wih, sudah ada yang siap. Lu mau gereja kok sangune donat itu. Luar biasa ya.
Ada yang sanggup lemper di sini? Baik. Dia berkata, keimangan. Nek saya ini hamba yang konyol, saya buka, saya makan sendiri, terus saya marahi dia. Napa lirik-lirik? Kepingin ya, rak sudi ngei kowe. Itu saya menghajar dia. Saya menghajar. Jadi ketika saya berkata, Tuhan mengatakan begini, kasih mereka makan. Maka saya harus lakukan bagian saya. Saya berkata, bos punya makanan. Donat kok ayu nih kayak gini. Saya berkata, ya tak kasih. Tunggu di sebentar. Yang lain, saya pindah ke sana, maaf. Saya pindah. Pak Hasto Prasetyo, saya kasih bagian. Ben suaranya tambah bergetar, seksi. Lu kok antri toh ya? Wah, saya diantri, boleh. Wah, saya hamba yang baik. Ini mas. Ada yang mau? Oh, pink warnanya. Ada yang antri, ungu. Ada yang mau plastiknya, tolong dibuat ke. Nah, apa kerjaan saya sebetulnya? Terima kasih buat donat yang kalian bawakan. Saya sedang melakukan bagian saya nolongi, memberkati. Dasarnya Tuhan berkata, kamu setia dan kamu bijaksana. Dan Tuhan berkata, kalau saya melakukan ini, saya tolong mereka, maka kemudian satu hari Tuhan akan menginspeksi hidup saya, dan dia berkata, oh kamu tolongi anak-anakku yang lain. Kamu terapi hamba-hambaku yang lain. Kamu beri makan mereka pada waktunya. Tuhan berkata, aku punya kepercayaan yang baru. Ada properti, ada hak kepemilikan, ada kekayaan. Aku pasrahkan kepadamu juga. Anda bisa nangkap itu? Itu yang Tuhan katakan. Nah seringkali kita berkata begini. Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Dia berkata oke. Tapi aku mau titip kamu dulu beberapa orang untuk kamu urus dengan baik. Kasih mereka makan. Terapi mereka dengan baik. Kita berkata nanti Tuhan, kalau engkau memberkati aku, baru aku lakukan itu. Tapi cerita tadi mengatakan yang sebaliknya. Berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana. Kemudian diangkat oleh tuannya, memberi makan hamba-hambanya yang lain pada waktunya. Maka ketika tuannya datang, meninjau, menginspeksi dia, tuannya berkata, bagus. Karena kamu lakukan itu kepada yang lain, aku beri kamu kepercayaan yang namanya propertiku, hak milikku, barangku, kepunyaanku. Aku berikan kepadamu. Nangkap saudara. Terima kasih, silahkan duduk. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih untuk donatnya. Bapak tidak makan nanti, tunggu pada waktunya. Saya kumpulkan lagi mana donatnya tadi. No. Makanlah dan habiskanlah setelah saya selesai khotbah. Saudara sekalian, apa sebetulnya poinnya? Ini yang seringkali tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Kita ini tanpa sadar seringkali memukuli hamba-hamba yang lain. Kita menyiksa orang lain. Kita menghajar orang lain. Dan Anda pikir Tuhan tidak melihat. Saudara, ketika saya sekolah minggu, saya diajari lagu. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Matanya tuh lihat. Dan dia ngukur kita, dia berkata seberapa kamu bisa tetap setia dan bijaksana dengan semua yang aku pasrahkan, yang aku serahkan kepadamu. Nah seringkali kita mengejarnya salah. Kita mengejar ke materinya, Tuhan memberi kita tanggung jawab jiwa-jiwa. Sebelum saya teruskan, karena ini luar biasa loh. Ini rahasia untuk Anda dan saya menikmati blessing Tuhan yang ajaib.
Satu ayat saya akan tutup dan kita akan berdoa bersama-sama. Ini ayat yang luar biasa. Mari buka Amsal, kitab Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Amsal 19, ayat yang ke-17. Alkitab berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu.